Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kembali lagi dan selamat datang untuk pemirsa yang baru hadir di channel saya, Rizky Priyo. Di sini saya ada beberapa kulkas yang kondisi masih baik dan bagus-bagus, tapi sudah rusak, tidak dingin. Untuk yang satu unit ini dari Polytron sudah saya perbaiki dalam masa tes. Ini bocor di bagian bodi, saya ganti kondensor nempel di belakang. Ini sudah tes beberapa jam yang lalu. Ini ditempel dengan tangan basah, sudah menempel dan merekat dan otomatis sudah bisa jalan. Beberapa menit bisa hidup dan mati. Baik teman-teman, di sini ada masih 2 unit dan saya akan berbagi cara menentukan yang rusak. Ini yang aqua. Langkah yang pertama, ini akan saya cek tanpa alat. Untuk kulkas ini dihidupkan dulu. Mesin sudah berbunyi dan dipegang bergetar. Ini bagian pipa kondensor tidak hangat. Di bagian ruang evaporator ini lampu menyala. Di sini tidak ada tanda-tanda bocor dan harusnya di sini langsung ada terasa dingin. Hanya ada suara gemericik seperti air jatuh. Untuk kulkas yang masih normal, setelah dihidupkan beberapa menit, harusnya di bagian bodi samping ini hangat atau bisa juga panas. Dan yang paling cepat panas ini pipa keluar. Ini harusnya panas untuk kondisi normal. Dan pipa balik ini agak terasa dingin, tapi ini tidak terjadi sama sekali. Jadi ini perlu dicari jenis kerusakannya, karena memperbaiki itu harus dicari dulu yang menjadi sebab rusak. Ini teman-teman, di sini ada pipa keluar atau pipa kondensor. Ini nanti dipotong dan dipasang pentil. Kemudian pipa kapiler ini yang ada di filter dipotong dan dibuntu. Ini teman-teman, sebelum ini dipotong, lebih akurat lagi kalau kita ukur dengan avometer untuk mengetahui ampere bahwa freon ini masih ada atau sudah kosong. Ini dicari dulu kabel power. Tang ampere nanti dikalungkan ke kabel power di sini dan mesin dihidupkan. Tang ampere dikalungkan ke satu kabel power dan ternyata teman-teman, ini ampere sudah rendah, hanya 4,1 sampai 4,3, freon sudah kosong. Untuk kondisi normal ini antara 5 sampai 6 ampere. Jadi ini freon sudah kosong. Ini langsung dipotong saja. Untuk yang pertama dipotong, ini di bagian pipa balik. Pipa balik ini dipotong. Harusnya saat pipa balik ini dipotong ada angin atau semburan freon yang keluar dari, bukan dari mesin tapi dari atas evaporator. Kondisi mesin ini masih hidup. Sedikit lagi ini akan terputus. Dan ternyata teman-teman, tidak ada angin yang keluar. Ini coba ditutup yang dari atas, hanya sedikit tapi oli sudah naik. Ini langsung dipotong saja untuk bagian pipa kapiler dan pipa kondensor. Kapiler ini kalau dipotong
angin langsung keluar dari arah kompresor. Masih kencang. Ini mesin masih baik, masih normal. Jadi mesin masih layak, tidak lemah. Kemudian di sini dipotong pipa kondensor, dipasang pentil. Nanti diisi tekanan angin dengan kompresor luar. Ini yang sudah saya modif. Tinggal dilas. Baik, sambil lanjut teman-teman, untuk mendukung channel ini silahkan like dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin. Dan untuk bagian yang terlewat bisa ditanyakan di kolom komentar, saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Pipa ini dibuntu, ditutup dengan las. Cara ini sangat efektif dan akurat untuk menentukan bocor pada unit kulkas. Cara ini juga bisa diterapkan pada jalur evaporator untuk mengecek kebocoran. Sudah siap dipasang selang manifold. Ini selang manifold warna kuning yang lurus ke jarum analyzer. Ini yang dipasang ke pentil yang masuk ke bodi kulkas. Nepel dikencangkan supaya tidak rembes. Dan selang yang warna merah ini pasang ke kompresor untuk diisi tekanan angin. Ini kompresor yang sudah saya modif, hanya pipa keluar yang disambung pentil sudah hidup. Selang warna merah ini yang lurus ke kran dimasukkan ke pasang ke pentil kompresor luar, kemudian dibuka. Ini belum masuk karena tekanan angin belum keluar. Sudah masuk sampai mentok jarum analyzer. Cukup dicabut listrik dan ditutup kran. Ini untuk lebih cepat menganalisa. Angin dikeluarkan sedikit, angin dikeluarkan, ditentukan dekat dengan warna merah supaya lebih cepat. Nanti kalau jarum ini turun, artinya kondensor dipastikan bocor. Ditunggu beberapa menit. Ini teman-teman, hanya hitungan menit, jarum sudah turun, sudah mendekati warna merah. Artinya kondensor sudah dipastikan bocor. Coba ditunggu lagi sebentar. Ini hanya hitungan menit lagi, sudah di warna merah jarum analyzer. Ini kondisi pipa tidak bocor dan masuk ke kondensor. Jarum tetap turun, artinya bocor ada di dalam bagian dalam bodi. Harus diganti dengan kondensor tempel. Betul, jarum di warna merah. Baik teman-teman, cara mencari atau menentukan bocor pada bodi kulkas ini semoga bisa atau mudah dipahami, dan kulkas ini akan saya perbaiki dengan kondensor nempel di bodi. Ini sebagai pengganti kondensor bodi, dan oli perlu kita cek, atau nanti oli berkurang bisa ditambah.
Sampai di sini dulu, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.